Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita akan menyaksikan video profil dari teman kita, Desi Asmelia Saidal, akuntansi 97. Mari saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Asmelia Saidal. Saya alumni Fakultas Ekonomi Unsri, jurusan Akuntansi 1997. Saya berdomisili saat ini di Bremen, Jerman, sejak tahun 2002. Saat ini saya sedang berada di area perumahan di mana saya tinggal, saya berdomisili di Kota Bremen. Pengalaman saya sejak lulus sampai dengan sekarang, saya lulus di Juni 2001, kemudian saya melakukan persiapan untuk bisa melanjutkan kuliah di sini. Sesampainya saya 2002 awal di Jerman, saya ikut kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Bremen dan kursus bahasa Inggris di British Council di Berlin. Dan ya, persyaratan untuk bisa melanjutkan studi di sini harus lulus beberapa tes. Saya ikut tes, lulus, dan saya melanjutkan studi saya di Fakultas Ekonomi di University of Bremen. Ya, proses perkuliahan dilaksanakan dalam bahasa Jerman. Selama saya berkuliah di Universitas Bremen, saya bekerja sebagai penerjemah bahasa Jerman dan bahasa Indonesia di beberapa instansi. Di setiap liburan musim panas, liburan semester musim panas, saya bekerja di salah satu atau untuk salah satu trade company sebagai quality control. Selain itu, saya juga apabila ada waktu luang, apabila ada libur-libur kuliah, saya ikut seminar-seminar dan kursus-kursus yang ditawarkan. Di saat kuliah teori hampir selesai, saya mulai berpikir, setelah tamat, kamu mau apa? Was willst du machen? What do you want to do? Apakah saya mau jadi pegawai atau buka bisnis sendiri? Saya mulai mencari peluang-peluang bisnis dan mulai membuat banyak rencana. Mau bisnis apa? Saya banyak research, mencari-cari. Kemudian ya, milestone ini saya kasih judul Plan A dan Plan B. Disinilah saya merasa sangat beruntung kuliah di Fakultas Ekonomi, khususnya di jurusan akuntansi, karena kita bisa masuk ke segala bidang, karena kita punya know-how. Lalu tibalah saatnya di mana saya harus mulai menulis tesis. Di saat saya sedang menulis tesis, saya mendapat tawaran untuk bekerja di Port Authority di Bremen sebagai proyek asisten sekaligus sebagai penerjemah. Di sana posisi saya sebagai freelancer. Proyek ini diberi judul Train of Trainers atau TOT. Jadi yang di training saat itu adalah calon-calon pemimpin port otoritas pelabuhan. Tentu saja tawaran ini cepat saya ambil karena saya yakin kalau saya ikut involve dalam proyek tersebut, saya akan banyak sekali mendapatkan value added, mengasah soft skills saya, dan tentunya memperluas networking dari stakeholders yang ada di situ. Jadi saya mulai bekerja di proyek itu di saat transkrip nilai saya belum keluar, nilai tesis saya belum keluar, juga saya belum diwisuda. Paralel dengan proyek tersebut, tentunya saya tetap berusaha untuk melamar pekerjaan yang ada hubungannya dengan akuntansi. Saya beruntung pada saat itu ada bank yang mencari pegawai paruh waktu untuk waktu hanya lebih kurang 1 tahun, melamar dan diterima. Kadang saya harus melakukan perjalanan dinas ke bank cabang di kota lain. Jadi kerja di bank ini paralel bersama proyek TOT tadi. Di bank, stop, waktunya selesai, tapi proyek masih jalan.
Lalu setelah 3 tahun saya di proyek tersebut bekerja sebagai freelancer proyek assistant, lebih tepatnya lagi sebagai proyek tutor. Di tahun keempat saya mengundurkan diri dari proyek tersebut karena saya memutuskan untuk kembali sekolah lagi, mengambil sertifikasi spesialis pajak Jerman. Ini adalah plan A saya yang tertunda. Saya beruntung lagi, di saat sekolah pajak belum selesai, saya sudah diminta atau mendapat offer untuk bekerja di kantor konsultan pajak di tempat saya bekerja sampai dengan sekarang. Tentunya tidak perlu berpikir lama, cepat saya ambil tawaran itu. Kenapa saya memilih pajak sebagai plan A, sebagai mimpi saya? Karena Jerman hidup dari pajak. Dan profesi ini memegang peranan yang sangat penting di Jerman. Selain itu, profesi ini akan selalu dibutuhkan. Lulusan dari sekolah profesi ini jumlahnya sangat sedikit karena profesi ini termasuk profesi yang ada wow efeknya. Istilahnya, nicht jedermanns Sache atau not for everybody. Jadi tidak untuk semua orang. Karena sekolah perbajakan Jerman ini adalah salah satu sekolah tersulit yang ada di sini. Undang-undang perpajakannya direvisi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lulus dari sekolah perpajakan di sini, maka pekerjaan yang akan mencari kita. Apabila kita lulus, maka kita bisa membuka kantor konsultan pajak sendiri, atau bahkan kita bisa bekerja di kantor pajak. Apabila kita membuka kantor konsultan pajak sendiri, maka otomatis kita bisa memilih siapa klien kita, dan kita bisa juga memilih partner kerja kita. Organisasi yang pernah saya ikuti yaitu waktu di Unsri saya menjadi bendahara IMA, dan saya juga menjadi bendahara dan panitia di beberapa kegiatan di kampus. Di sini saya menjadi pengurus dan anggota beberapa organisasi. Lokasi di mana saya sekarang sedang berada adalah pusat kota Bremen Utara, Vegeza. Pengalaman yang paling berkesan selama saya kuliah dan bekerja antara lain, saya pernah ikut dalam penulisan buku tentang hak paten yang subjeknya adalah metode bisnis. E-booknya bisa dicari di internet, masukkan nama saya dan akan keluar buku tersebut. Lalu pengalaman berikutnya adalah tesis yang saya tulis berjumlah 170 halaman. Saya tulis dalam waktu 3 bulan dan alhamdulillah itu diapresiasi dengan nilai terbaik 1 sama dengan 100, itu kalau di Indonesia A. Tesis tersebut dijadikan bahan publikasi oleh profesor saya. Saya juga mendapat tawaran untuk menerbitkan tesis saya tersebut dalam bentuk buku. Hal ini belum sempat sampai saat ini saya realisasikan. Pengalaman berharga lainnya pada saat saya bikin plan B, yaitu untuk membuka bisnis sendiri, saya ikut menjaga stand di International Trade Fair di Hamburg dan Travel Fair di Bremen. Semua proses ini saya gunakan untuk mencari relasi dan peluang bisnis apa yang bisa saya buka. Kemudian saya juga pernah menjadi koordinator seminar ICT, Information and Communication Technology di Hamburg.
Pengalaman berkesan selanjutnya yaitu pada saat saya ujian lisan kelulusan dari sekolah pajak. Jadi ujian kelulusannya ada dua bagian. Satu ujian tertulis dan kalau ujian tertulis lulus baru bisa ikut ujian lisan. Pada saat ujian lisan itu dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama saya harus presentasi, tema diberikan, saya harus presentasi, kemudian diikuti sesi tanya jawab concerning tema yang saya presentasikan. Sesi selanjutnya ada 3 sesi dengan 9 penguji, 3 itu dosen, 3 konsultan pajak, dan 3 staf khusus senior dari kantor pajak. Pada saat itu tentu saja atmosfernya sangat menegangkan. Semua serius, semua tegang, tapi karena saya orang Palembang ya, di Tong Palembang nih kan, takut nian sama wong. Jadi saya justru pada saat itu serius dan santai. Lalu setelah ujian lisan tersebut selesai, salah satu penguji, beliau adalah konsultan pajak. Beliau manggil saya, terus katanya, Anda bisa datang, saya ada yang ingin dibicarakan. Lalu saya bilang iya Pak. Terus penguji itu bilang, Anda mau kerja di kantor saya? Oh, saya senang sekali, kaget, bahagia, senang ya. Setelah saya mengucapkan terima kasih, saya jelaskan bahwa saya sudah dapat pekerjaan di kantor yang lain. Beliau bilang, iya saya tahu kok, saya lihat dari profil kamu bahwa kamu sudah bekerja di kantor konsultan itu. Tapi katanya, apabila kamu nggak lagi kerja di situ, kamu datang ke saya dan bisa kerja di kantor saya, dibilang begitu. Iya Pak, siap. Nah, di sini yang saya bilang tadi, wow, efeknya terasa banget. Kita belum selesai sekolah, masih interview, masih ujian, tapi pekerjaan yang sudah nyari kita. Kalau saya ditanya tentang pengalaman saya selama bekerja di kantor konsultan pajak, karena profesi ini adalah profesi impian saya dan ini adalah plan A saya, maka semua yang saya alami di sana adalah baik. Jadi saya merasa saya tumbuh di profesi ini dan saya sangat senang. Pesan saya buat adik-adik yang baru lulus atau baru akan lulus, hidup dan karir itu ada milestone-nya, ada prosesnya. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Gak apa-apa, semua itu harus kita jalani dan nikmati saja. Di karir dan hidup itu kita harus tahu apa yang kita inginkan, apa cita-cita yang ingin kita raih, dan kapan waktunya. Jadi ibarat proyek itu jelas kapan mulai, kapan berakhir. Ya. Lalu definisikan dengan jelas apa plan A kita, apa cita-cita yang akan kita raih, yang ingin kita capai, tapi yang jelas yang masuk akal dan yang bisa kita raih, jangan terlalu tinggi. Lalu upgrade soft skills, terutama kompetensi sosial dan seni berkomunikasi, khususnya presentasi.
ikuti kursus-kursus, seminar-seminar yang ada, yang ditawarkan di mana-mana. Tidak perlu yang mahal-mahal, biasa-biasa saja. Ilmu itu dari mana aja, dari siapa saja bisa kita serap dan bisa kita pakai. Kemudian upgrade emotional quotient dan fokus dengan apa yang sedang kita lakukan, dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lakukan yang terbaik, hasilnya nanti akan ikut. Kemudian jadilah pribadi yang positif dan produktif. Dengan kata lain, jangan malas. Berani dan siap berkompetisi secara sehat dengan kolega, dengan atasan, kooperatif. Artinya jangan ngatoi wong di belakang. Terus tunjukkan kalau kita pantas untuk disebut sebagai akuntan lulusan Fakultas Ekonomi Unsri. Jadi adik-adik jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kalau ada kesempatan untuk keluar negeri, keluarlah. Cari beasiswa, cari jalannya untuk bisa keluar. Lalu terus belajar, jangan berhenti di tempat, lihat, analisa, dan action. Kemudian juga yang sangat penting adalah perluas networking yang ada, karena networking itu adalah aset kita. Mempunyai profesi sebagai akuntan itu kita harus tegas. Artinya iyo, idak. Jadi yang istilahnya kukiro, kupikir, kusangko, tidak apa-apalah, taruhlah, nggak ada istilah itu. Kemudian pesan saya selanjutnya, adik-adik kita harus punya hobi yang bermanfaat. Kalau bisa, lebih bagusnya lagi kalau hobi itu bisa dijadikan bisnis. Jadi bisa mendatangkan income. Kita mulai dari kecil-kecil aja, nggak usah, tidak perlu dengan modal yang besar, tidak perlu dengan segala persiapan yang biayanya banyak. Tapi dimulai misalnya kita hobi masak atau bercocok tanam, terus dijual. Atau kalau kita tidak bisa, kita jadi reseller. Istilahnya tuh kita ulok. Oke, adik-adik, demikian cerita dari saya. Alumni bersatu bersama kita pacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video profil dari Desi Asmelia Seidel, akuntansi tahun 97. Semoga banyak memberi inspirasi dan motivasi buat adik-adik semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.